Oke, nah, berhubung sekarang zamannya serba online nih semuanya, apa-apa pakai Mm-mm. online. Kita Yes. jangan kan main game dulu. Sekarang aja tuh pesan makanan online, pesan minum online, ya Ya, kan? ya, Belanja jalan-jalan online. online. Jalan-jalan Sekarang online gimana? bahkan lu Pesennya bisa dari online, jalan-jalannya mah tetap bukan jalan-jalan biasa beneran. dong. Selama pandemi ini ada jalan-jalan online beneran. Jadi kayak lu ke museum tapi virtual gitu, lu ke Paris tapi virtual gitu. Ada beneran. Ada. Jalan-jalan online ada Pakai beneran selama apaan? pandemi. Ya, ada yang bikin, jadi kayak bikin Aplikasi video gitu. turnya Oh. gitu. Nanti kita dapat linknya, terus kita bisa tour. Itu mah bukan tour, jatuhnya nonton. Ya tapi tour kita bisa nentuin mau abis ini mau belok ke kanan apa belok kiri, mau ke room yang mana VR gitu. gitu dong, VR. Ya nggak usah pakai VR, nonton biasa juga bisa. Nah, nonton kan jadinya kan. Ah, Bapak Ya tapi kan bolak-balik tapi kan tour muter-muter. bayar, tetap travel. Maksudnya kan daripada nggak bisa tiba-tiba lu bisa ini ngelihat jalan-jalan di Cina gitu misalkan. Tapi lebih hemat budget ya jatuhnya ya. Oh iya, jadi tahu Cina dengan harga virtual Harga gitu kan. virtual. Makanya karena semua serba online sampai kalau zaman dulu tuh kalau mau online harus colokin kabelan ya, masih belum ada sistem wifi dulu kan. Iya, Boro-boro wifi itu kita dulu kalau mau internetan pakai komputer jadul tuh itu harus cabut dulu telepon telepon rumah, kabelnya dicabut dulu, colokin ke PC. benar Baru bisa benar. nyambung Iya, tuh. iya. Baru bisa Ya online. meskipun sekarang WiFi kita sebut WiFi juga, WiFi Indonesia belum sekuat itu buat online juga sebenarnya sih. Ya, tapi kan masih bisa berjalan gitu loh. Masih ada beberapa game Bisa, yang masih bisa jalan gitu kan iya iya. buat Cuma online. yang kurang stabil aja ya. Iya. Nah, makanya dari dulu yang seperti itu sampai sekarang orang bisa online bahkan dari handphonenya masing-masing, dari gadgetnya masing-masing buat main, buat pesan segala macem, sampai dompet aja dompet online sekarang kan. Duitnya duit Iya, online jadi semuanya. sekarang bahkan segala Cryptocurrency macam semua. pun di onlinein lah gitu. Iya. Ya nggak cryptocurrency juga dong. Emang lu taruh di OVO kripto enggak kan? Tahu taruh di GoPay kripto kan Jatuhnya enggak kan juga. crypto Nggak bisa coin bayar dong. juga, nah. Maksudnya kan duit duit Iya, elektronik gitu loh. E-money, cuma e-money. kan kalau lu ngomongnya kripto, orang-orang nanti nangkepnya, oh kripto yang Bitcoin gitu kan belum bisa. Lu memang bisa belanja pakai Bitcoin di Hero gitu misalkan. Iya nggak bisa sih. Tiba-tiba ke Alfamart lu, saya mau bayar nih pakai Bitcoin kan diusir ada. Oke, selamat datang kembali di Double X Podcast bareng sama Sen dan Yo 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 Krisna di sini. Krisna di sini. Hari ini lagi pada semangat banget ya si Krisna ini. Ya, Hari ini kita biasa soalnya aja. mau Tolong tolong. ngomongin karena tadi kita di awal sudah bahas soal yang online-online, jadinya kita mau bahas sedikit soal game-game online, nak. Game-game online itu Hmm? jatuhnya lebih banyak ke banyak genrenya juga sih. Nah, tapi game-game online ini yang pengen gue bahas adalah game-game online yang jadul tapi yang masih bisa Hmm? eksis sampai sekarang. Bener. Karena Apa aja tuh? jatuhnya sebenarnya kan kalau misalkan game online, apalagi dengan sekarang yang semuanya serba online, kan game online sebenarnya sudah banyak banget berarti kan. Sampai Iya, sampai konsol aja sudah bisa online, terus di handphone main bener. bisa online juga bareng sama temen-temen gitu kan, Hmm, hmm, sama hmm, orang hmm. luar juga yang kita nggak kenal sama sekali gitu kan. Nah, Ya meskipun game online sekarang majority ya Battle Royale aja semua gitu. Yang sampai udah muak aja cuma diganti tweak sedikit aja. Tapi ya intinya ya semua Battle Royale. ya karena memang masih hype-nya sih jatuhnya sih, masih musimnya lah, musimnya gitu kan. Nah, untuk game-game Hmm, online jadul yang pengen gue bahas sekarang tuh yang masih bisa eksis itu kayak Ragnarok Online. Ragnarok Online tuh masih bisa hmm. eksis sampai sekarang loh, nak. Masih, meskipun Ada sudah gonta-ganti developer ya. justru developernya setahu gue di Indonesia udah nggak ada, nak. Dulu kan pertama kali yang masuk ke sini kan Iya, Lipto makanya dia kan. mm-mm. Nah, Itu salah, kok developer publisher. iya publisher, Dia publisher. udah gonta-ganti publisher kan. Dia udah gonta-ganti publisher pokoknya. Sampai sekarang terakhir tuh apa ya?
Oh, sekarang Gravity ya, berarti ininya Iya. publishernya di ini sama Gravity yang terbaru. Dari dulu kita kenalnya Lito yang pakai kartu-kartuan itu kan. Iya, karena sistemnya dulu kan masih belum free kan. Jadi mainnya masih masih harus berbayar langsung kayak gitu. Nah, kalau yang sekarang kan Hmm. sudah free, tapi Ragnarok Online dari mungkin sudah kurang lebih 15-16 tahun yang lalu kali nah itu pertama kali keluar. Karena gue inget banget itu zaman kita pas masih SMP. Iya benar, SMP. Berarti berapa tuh? Iya beneran, ya kurang lebih 15 tahun lah ya. 15 tahunan dan sampai sekarang gamenya masih eksis dan masih banyak banget fansnya nak. Sampai temen gue Ya, sendiri itu dan masih ikut bahkan ke event-eventnya, sampai masih ikut cosplaynya dan masih rame gitu. benar-benar dan bahkan masih masih bikin show gitu di sini, kayak jualan merchandise. Iya. Terus kayak meskipun di ada masanya dia tuh menghilang ya, kayak mati suri gitu lah. Terus kan muncul lagi bersama Graffiti ini kan Mm-mm. dengan konsep baru lah. Ya sebenarnya konsepnya mah sama aja gitu. Iya, cuma beda publishernya aja jatuhnya. Nah, terus Iya. sama sama sejak Lito jatuh itu Ragnarok Online banyak yang bikin private servernya nah, makanya rame. Dulu salah satu yang paling besar kan kayak Oke. Zeus RO no. Nah, itu kan rame banget tuh. Benar-benar. Mainnya Iya, free iya. semuanya, terus XP-nya digedein Mm-mm. berapa kali lipat gitu kan. Iya, iya. Red itemnya digedein. Jadi masih banyak banget pemain-pemain yang masih mainin gitu loh. Walaupun publishernya Mm-mm. sendiri sebenarnya udah mati di Indonesia waktu itu. Sampai sekarang masih Mm. bisa eksis. Kita cukup salut juga ya. Game 15 Luar tahun biasa yang sih ini. lalu loh. Yang Iya, gambarnya iya. sebenarnya masih nggak ada perubahan nak. Iya, memang masih begitu aja dan meskipun kita yang udah main 15 tahun lalu main lagi sekarang pun masih tetap bisa menerima grafik itu sebenarnya. Iya, memang sebenarnya nggak jelek sih, cuman ya kurang 3D aja. Iya, kalau lu abis main The Last of Us Part 2 terus main itu ya berasa Ya, gitu. nggak Cuma jauh gitu juga, nggak apple to apple dong. Kita bandingin yang apple to apple. Masa apple sama semangka lu bandingin? Ya apa jauh. dong yang ininya perbandingannya yang deket apa GTA. GTA San Andreas kali ya. GTA San Andreas bahkan tidak apple to apple. Grafiknya kan kalau GTA San Andreas kan manusia. Kalau ini kan kartun nih animasi. Iya. Nah, walaupun RO waktu itu sempet turun, tapi waktu itu Lito juga waktu sebelum menutup server di Indonesia nak untuk yang Ragnarok Mm-mm. satunya itu dia buka Ragnarok Online 2 loh sebenarnya. Oh ya? Nah ini gue baru tahu nih. Gimana tuh? Nah, Ragnarok Online 2 itu gua juga termasuk salah satu player yang mainin juga waktu itu. Jadi Oke. Ragnarok satu itu kan gambarnya masih kecil-kecil kan, kecil-kecil banget. Mm-mm. Terus kayak ke gambarnya kasih kelihatan kayak tidur gitu kan, 3D-nya. Mm-mm. Walaupun kita bisa putar kameranya 360 derajat sih. Iya, iya. Cuma masih inilah kurang 3D, masih kayak 2D lah gitu Iya kan. masih semi 2D gitu kan, semi 3D gitu kan. Nah kalau yang Mm. Ragnarok 2 online itu udah bagus sebenarnya dari sistem grafiknya. Karena gambar orangnya juga udah tinggi. Jadi nggak kontet-kontet lagi kayak dulu tuh di Ragnarok satu. Orangnya udah tinggi-tinggi. Nah, terus apa ya? Monster-monsternya udah lebih 3D semua, backgroundnya udah lebih 3D semua. Sebenarnya dari sistem gambarnya tuh udah bagus banget. Tapi Ragnarok Online 2 nggak berhasil di Indonesia jatuhnya. Hmm. Bahkan Kenapa ya? Apakah orang Indonesia kurang suka dengan grafik yang seperti ini? salah satunya itu karena menurut gua karena gue juga waktu itu main Ragnarok Online 2 dan notabene-nya juga teman-teman gue yang main itu dari Ragnarok Online 1 juga nah. Nah, mereka bandingin dari Hmm. sistem battle-nya, sistem raid-nya itu masih lebih enak di RO1 katanya. Oh, berarti lebih ke sistem ya, bukan ke grafik dong. Ya, lebih ke sistemnya, sistem drop-nya segala macem. Terus bahkan sebenarnya bukan hanya di Indonesia, di Korea sendiri, di negara developernya itu sebenarnya Hmm. Ragnarok Online 2 juga dinyatakan gagal nah. Padahal grafiknya sih kalau gue lihat Oke kan? bagus Bagus ya. kan?
Bagus, bagus, bagus banget loh ini sebenarnya. Bahkan Bagus. menurut gua bagusan ini daripada Genshin Impact. Enggak, Genshin masih lebih bagus Genshin. Ya Enggak, maksudnya secara Genshin kan grafik. engine sekarang Secara kan. grafik ya. Iya. Kalau secara grafik ngomongin secara bentukan sih menurut gua ini lebih real, lebih human gitu. Kalau Genshin kan literally bener-bener Kartun banget. uh, anim banget Anim banget gitu betul. kan. Mm-mm. Jadi kalau nyari real-realan sih bagusan RO2 malahan menurut gua dibanding Iya. Genshin ya. Tapi kalau ngomongin main ya ya nggak usah diomong lah ya. Mm. Terus apa Ragnarok 2 itu nggak lakunya lagi karena waktu itu banyak sistem cheat duplikat nah. Oke. Masih inget gak tuh? Ya 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 ya. Jadi dapat Benar-benar. barang satu yang mahal didupe-dupein, dijual-jualin. Nah, itu yang Iya iya yang iya. bikin Nah itu harga penyakitnya. penyakit game online memang sebenarnya. Iya penyakit dari zaman dulu itu kan Iya. tidak pernah terobati. Nah, apa? Itu ya juga salah satunya yang bikin harga Zeninya turun. Jadi dulu tuh gue inget banget Oh oke. beli Zeni 1 juta itu masih awal-awal ya masih 60 ribu. Nah, 60 ribu rupiah itu dapat 1 juta Zeni kan. Nah, pas udah Oke. terakhir gue main 1 juta Zeni itu cuma 3 ribu perak. Oh. Uh, Jauh banget jatuh kan, banget ya. jatuh banget harganya. Iya. Nah, terus Ragnarok Online 2 juga kenapa nggak laku? Karena yang pertama tadi fansnya Ragnarok Online masih lebih suka dengan Ragnarok Online yang pertama. Dari sistemnya, Hmm. terus dari larinya, dari gameplaynya jauh lebih asik di yang pertama. Terus dari sistem jobnya juga lebih banyak yang pertama, nah. Jadi kalau yang kedua itu si waktu itu sistem Oke. jobnya masih masih kelok banyak, nggak sebanyak yang di RO1. Tapi kan Hero 1 juga awal-awal tuh nggak semua job keluar kan sebenarnya dia Betul, keluarin bertahap kan. Jadi di betul, awal kan memang juga sedikit sih seinget gua. betul. Ya cuman jatuhnya orang pasti ngebandingin kan antara game yang pertama sama game yang kedua, pasti kayak gitu. Ya Iya, iya, iya. jatuhnya fansnya lebih suka sama notabene yang Ragnarok 1. Iya, Dan iya. alasan kedua adalah waktu itu Ragnarok Online 2 punya saingan berat nah. Karena kalau di Ragnarok 1 itu kan bisa dibilang mereka bisa merajai game online kan waktu zaman dulu kan. Mm-mm. Game online apa yang bisa bisa nyaingin pemainnya dari Ragnarok Online 1? Gak ada waktu zaman dulu. Ada nggak game lain? Nggak ada yang sebesar itu kayaknya ya. Maksudnya, Gak ada maksudnya yang ada sebesar yang itu juga main game lain nggak ada tapi game lainnya juga tidak kayaknya nah. sampai tidak sampai masa sih? Masa Ya pada zaman itu nggak ada game sejenis? nggak ada. Game sejenisnya itu dulu masih Nexia nah. Itu jadul banget sih, jadul banget. Oh, Itu iya jadul iya. banget. Kalau kalau head to headnya sama Nexia sih, ya gimana ya? Iya, karena jatuhnya kan Ragnarok Online itu kan keluarnya waktu itu game online-nya masih Gunbon. Ya, itu nggak ini dong. Nah, sekarang gue balikin nih. Itu nggak apple to apple. Enggak, memang nggak apple to apple, tapi maksud gue satu angkatan. Jadi Iya, satu kan angkatan beda juga. genre, makanya beda pemainnya. Karena yang satu Ya kan Gunbon itu kalau gak gamenya tembak Gunbon gitu kan kan. versus kan, lebih Betul, ke versus one on one gitu. Terus dia lebih ke apa side scrolling gitu kan, nyamping betul, kan. betul, Kalau RO kan lebih open world sebenarnya. betul. Ya RO bisa dibilang ya salah satu MMORPG pertama, masih multiplayer Hmm. online pertama yang ada di Yang booming ya. ya yang booming gitu kan. Nah, kalau Ragnarok 2 itu ya mereka kalah saing juga nak di Korea. Karena kan yang buat orang Korea kan, si Korea ini Hmm. waktu itu Si lagi Korea ini. si Korea kan dari Korea ya. Si Korea Iya, ini iya. walaupun dia ngedevelop RO2 dari RO1, tapi ada developer lain yang buat game hampir serupa tapi tak sama. Apa tuh? Game yang masih sebenarnya kalau dibilang masih hype sampai sekarang mungkin masih ya karena masih ada pemain-pemainnya juga. Dragon Nest. Oke, Dragones. Dragon Nest yang Terus apa yang pertama, terjadi sama Dragones ini? ya waktu itu kan hype-nya memang pas Ragnarok Online 2 keluar itu hype-nya memang Dragon Nest. Dragon Nest lagi gede-gedenya juga nah. Oh, grafiknya agak mirip nih ya.
Mirip, cuman kalau Dragon Nest itu kan dia sedikit konten Iya, playernya iya, iya. gitu kan. Kalau Mm-mm. Ragnarok Ya 2 kan 3/4 lah ukurannya ya. 3/4 sedikit konten doang. Nah, sama Mm-mm. yang di Dragon Nest itu gender lock. Jadi Oh, karakternya lu mau oke. pakai warrior nih ya pasti cowok Ngikutin. gitu. Oh, oh, gue pikir ngikutin pada saat kita daftar, Enggak, pada enggak. saat kita sign up, gue pikir. Jadi kalau kita apa centang Cowok gitu jenis jadinya kelamin cowok. kita cowok, kita cuma bisa pakai Enggak, job cowok. Gue enggak pikir gitu, enggak gitu. gitu, enggak gitu. Jadi gender lock kalau di Dragon Nest itu. Jadi kalau misalkan lu mau pakai mage nih, maginya cewek karakternya ya udah lu pakainya harus cewek, karakter cewek yang lu pakai gitu loh. Oke. Nah, Terus itulah kenapa Dragoness ini lebih booming daripada si Ragnarok 2? lebih booming karena sistemnya lebih hit and slash juga walaupun dia MMORPG dan dia sistem dungeon. Nah, Hit and Slash berarti hampir sama kayak MMORPG sekarang semua sekarang ya? iya. Nah, soalnya kalau misalkan Oh, Ragnarok itu kan jatuhnya lebih kayak pasif pasif gameplay kan. iya, iya, Kita benar, tinggal benar, benar. ngeklik, terus dia ntar mukul sendiri. Mm, mm, Terusnya mm. kita pindah lagi ngeklik, ntar dipukul sedikit. Paling kita tinggal mainin tombol skillnya doang kan. Iya, iya. Nah, Kalau waktu ini itu hitnya pokoknya kita mesti pencet terus ya setiap kali mau ngehit ya. iya, hit and slash. Jatuhnya kayak lu Mm, main mm, Dynasty mm. Warrior. Iya, Kayak tapi gitu. kayak ya ya kayak kita main apapun sekarang lah, main Genshin Impact juga sekarang gini kayaknya. Genshin Impact, ya ya mirip-mirip lah. Genshin Mm, Impact. mm. Nah, makanya Inilah apa sistemnya. iya, makanya Dragon Nest itu bisa booming karena gameplaynya yang sedikit berbeda dibandingkan gameplay yang game online dulu ada. Karena memang RPG waktu Dragon Nest baru-baru keluar itu ya kan pesaing-pesaingnya Seal Online. Seal Online pun Hmm, sekarang kan sudah mati. oke. Seal Online Ya, terus ya, ya, benar, benar, benar. Seal Online terus Perfect World pernah denger gak nak? Pernah. Line Age, Ya, ya, ya. Perfect World, Line, Line oh, Line Age. Edge, iya, benar, benar, benar. Perfect World udah mati ya? Setahu gue sih udah mati, kayaknya udah gak ada pemain deh. Line Edge kan jatuhnya Oh, sekarang gua lebih kayaknya, masuk ke pasar mobile. kayaknya belum lama ini gue ngelihat Masih ada ya? sesuatu yang tulisannya Perfect World, kayaknya. Kayak Tapi gue juga nggak yakin ya. biar kita yakin kita cari Kayaknya infonya. gue, Perfect World. kayaknya di YouTube gitu gue sempet lihat iklannya atau apa gitu yang tulisannya Perfect World. Oh, masih ada lah sekarang. Masih kan? Kayaknya Perfect gue pernah lihat soalnya Perfect World 2 ininya. tapi. Bahkan ada Perfect World ID loh, online Indonesia, Instagramnya. Perfect World 2 ini masih Lito yang pegang. Oh, itu masih hidup. Lito masih ada memang. Cuma kan waktu itu kan dia matiin Ragnarok online-nya. Ragnarok. Betul. Publishernya mah nggak mati. Iya Publishernya sih. mah tetap jalan aja. Kan masih banyak game yang bisa mereka publish kan. Mm, mm, mm. Perfect World Masih ya kuat sekarang juga masih ada. berarti ya? Cuman ya grafiknya mungkin menurut gua pemain-pemainnya juga dikit kok nggak gitu banyak sih Perfect World. Terus Iya sih, maksudnya pesaingnya ya yang bukan bukan komunitas yang besar lah mm, gitu mm, kan. mm. Kayak minor-minor gitu loh. Bukan Mm-mm. majornya gitu. Nah, terus pesaingnya juga waktu itu Line Edge. Line Edge bagus banget grafiknya memang, tapi termasuk berat dan sistem levelingnya susah. Oke, emang gimana tuh? Maksudnya bedanya apa sih sistem levelingnya lainnya yang sampai bisa bikin susah? Karena Line Edge juga jatuhnya dulu ya pasif gameplay sama kayak RO gitu. Dia ngeklik, ntar dia ngekill mukul-mukul sendiri, terus lu tinggal keluarin skillnya doang. Ntar dia mati, lu harus pindah lagi cari cari monster yang lain. Jadi ya buat pemain MMORPG yang mungkin bisa main eh, be- beberapa jam gitu kan. Lu kalau main game-game Mm-mm. online gitu nggak mungkin main cuman sejam 2 jam kan nggak mungkin. Pasti lebih Iya, dari tiga masih jam lama lah kan. rata-rata. Lama. Iya, iya. Ya kalau misalkan mainnya yang pasif gameplay gitu jatuhnya kan boring. Nah, Karena memang sebenarnya game-game MMORPG ini basisnya grinding selalu betul. ya. Jadi Grinding. Nah, memang itu yang bikin lama. betul. Nah, cuman makanya waktu itu kenapa Dragon Nest bisa hype ya karena sistem dia berbeda. Jatuhnya dia
kasih sistem dungeon. Jadi lu cuma bisa berburu monster tuh di dungeonnya doang, nah. Nah, tiap kali lu masuk Oh, dungeon oke itu lu oke harus bikin oke. party atau lu bisa solo juga kayak gitu. Nah, dia juga sistemnya bukan Hmm. pasif gameplay tapi active gameplay kan. Jadi harus hit and slash, lu harus ngeklik langsung ke musuhnya karena dia ada kayak Corsair-nya gitu, nak, kayak game FPS. Jadi kalau lu keluarin skill itu keluarnya ke sana Oh, gitu. ya 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 ya. I see. Oh, itu yang bikin beda lah ya, yang bikin menarik. Betul, itu yang bikin menarik. Dan waktu itu ramenya kan karena juga lawannya naga. Siapa yang nggak suka naga gitu kan? Salah Iya satu iya. makhluk Pokoknya makhluk game fiktif apapun yang, ya sebenarnya ya. iya, game apapun pasti kalau misalkan ada naga-naganya pasti ya orang seneng lah. Dragon gitu kan, karena memang makhluk fiktif Kenapa gitu ya? yang keren-keren anggapannya. Iya sih, tapi kenapa ya? Maksudnya kenapa naga ini sebegitu menariknya ya? Ya entah. Nah makanya sekarang Dragon Nest pun juga menurut gua masih ada juga pemainnya sih. Bahkan Dragon Nest kayaknya ada. Indonesia, terus waktu itu juga Dragon Nest Sea, jadi yang Southeast Asian, Iya iya iya. yang saya, terus ya Kan sampai udah sekarang. udah ada yang mobile juga kan sekarang? Nah itu makanya sampai sekarang ya jatuhnya Dragon Nest dan Lineage itu masuknya malah ke pasar mobile. Mobile. Hmm, Sampai Ragnarok benar. pun kan ngikut akhirnya Iya iya. bikin Ragnarok mobile kan. Jadi semuanya memang udah serba mobile dan serba serba online juga. Ya cuman game aslinya masih bisa bertahan sampai sekarang, nah itu loh. Hmm, hmm, hmm. Ya karena game-game kayak gini sebenarnya ya paling pas kalau udah ngelihat ada pasarnya mobile ya mendingan masuk ke mobile sih menurut gua. Memang. Betul. Karena kan ini butuh grinding yang lama, which is kan ya mungkin zaman sekarang orang nggak selama itu, maksudnya di depan layar komputer dan mau lama cuma main game doang gitu, pasti ngelakuin aktivitas lain juga kan. Jadi kalau masuk mobile kan bisa dibawa kemana-mana. Itu satu pertimbangannya. Dan kedua, karena di sistem mobile itu mungkin dulu game apa ya yang pertama kali peloporin ya, gue nggak tahu deh. Ada sistem auto battle, nah. Oh iya, biasanya gitu. Jadi bisa ditinggal. Iya, jadi kalau misalkan di handphone pun juga kita sambil nonton atau sambil main game lain ya itu tinggal di Mm-mm. autoin aja di samping gitu kan. Iya iya Tinggal iya. grinding sendiri. Kalau Benar-benar. misalkan yang dulu kan kita harus grinding manual, itu capeknya. Benar-benar. Nah, tapi kenapa fitur ini tidak muncul di yang versi ininya, versi PC ataupun versi konsolnya ya? Iya, mungkin karena waktu itu kan belum belum dipikirkan soal itu juga. Dan kalau misalkan dia bisa auto ya nggak bakal dimainin banyak dong. Karena kan mainnya harus di komputer kan, zaman dulu. Hmm, hmm, Game hmm. online itu kan cuma bisa di Maksudnya tapi komputer kan dulu. sekarang sekarang si Dragon Nest, si Lineage ini kan udah maksudnya masih ada juga kan versi ininya konsol dan PC-nya Nah itu sekarang. makanya yang gue bilang versi aslinya masih bisa hidup sampai sekarang. Jadi Dragon Nest yang asli di PC juga masih ada, masih hidup, masih jalan. Kayak Ragnarok online juga masih ada yang di PC masih jalan dan masih rame gitu loh. Kita kan Cuma nggak ada salut juga tetap gitu. tetap tidak diberikan fitur auto itu ya. Nggak ada, nggak ada ya. Jadi fitur auto itu memang spesial hanya untuk mobile kan. Iya, kayak gitu. Makanya ya itulah salah satu game yang bisa menembus pasar-pasar baru, yaitu Genshin, karena bisa dimainin multi platform. Iya benar. Dia main di handphone bisa, main di PC kan bisa gitu kan, main di konsol pun bisa Jadi gitu kan, iya bisa ketemu apa semua lagi. kita selesai main di mobile bisa pindah langsung gitu dan lanjut. Betul, dan pemainnya jadi banyak banget kan karena nggak terbagi-bagi lagi konsol, Benar-benar. terus PC, terus handphone Benar-benar. gitu kan, jadi campur Meskipun semua. untuk yang mobile juga tetap butuh handphone tertentu ya karena berat. Lumayan berat grafiknya. Nah, makanya terus game-game apa sistem-sistem MMORPG itu juga yang masih sekarang masih rame juga RF, nah. RF online. RF. Oke, RF tuh masih ada ya? Masih, nah. Temen gue aja masih main ternyata. Wow, oke. RF. Gue aja sampai lupa loh. Kepanjangan RF apa ya? Dan ternyata apa? Gue juga nggak inget loh. Apa ya?
Apa tuh? Oh, lagi-lagi buatan Korea game ini ya. Rising Memang Force. Korea suka. Oh, Rising Force. Ya, ya. Lupa gue. Karena memang pasar game online itu adalah pasarnya si developer-developer Korea. Nah, sampai sekarang semua game Mm-mm. online yang ada di mobile pun rata-rata buatan Korea loh. Ya, meskipun Cina udah mulai datang ya dengan Iya. ininya. Cuma kalau Cina kan biasanya dia bikinnya untuk versi Cina-nya dulu. Iya Dan benar, kayak ya kayak punya Tencent lah pokoknya semua mm, versi Cina dulu baru global version kan. enggak, kalau Tencent mungkin sekarang masih mendingan. Nah, cuman kalau yang zaman dulu itu si Cina ini dia bikin game online dan dikeluarkan di negaranya sendiri, gamenya dengan nama sendiri, developer sendiri, tapi gamenya contek orang lain. Oh iya, dulu dulu kan memang Kayak ininya gitu sering kayaknya banget kan. strateginya Cina gitu. Tapi sekarang Iya. sudah tidak dong. Iya, kalau sekarang kan jatuhnya sejak Tencent sudah makin besar gitu, Tencent Gaming, ya Ya mereka itulah. sekarang sudah pintar. Intinya si Cina dulu kan mungkin kurang paham, jadi yuk kita nyontek dulu dulu. Iya gitu. Sekarang gue udah pinter nih, nggak perlu nyontek lagi lah. Oke, nah kayak tadi Rising Force RF itu masih rame, masih ada yang mainin. Temen gue juga masih kemarin tuh masih ngikut-ngikutin main war-nya, terus sampai masih ada archon-archonnya katanya. Walaupun gue sendiri juga Masih nggak main banyak sih, ya ternyata ya. masih banyak banget makanya. Oke. Nah terus game online apa lagi yang zaman dulu masih ada sampai sekarang, game tembak-tembakan, CS. Counter Strike, Global Offensive ya kalau sekarang namanya ya. Iya, kalau sekarang jatuhnya CS:GO. Cuman kalau dulu kan masih CS CS 1,6. Ya pokoknya pakai patch lah, pakai Iya, versi masih pakai patch patch. gitu. Dan CS dulu pertama juga kan masih belum bisa online, mainnya cuma bisa LAN doang kan. Terus mulailah Iya benar. keluar CS 1,6 yang mulai bisa multiplayer online. Ya, sampai akhirnya dibuatkan CS:GO yang benar-benar udah kompetitif banget gitu kan. Mhm. Ya walaupun jatuhnya sebenarnya game online lama ya nggak lama-lama banget. Jatuhnya kan dia pengembangan ya, Nay. Iya, benar. Pengembangan dari Memang game yang pasti ini sebelumnya. sih. Pasti yang sebelumnya terus udah di update lagi, dibagusin, tambahin fitur ya gitu-gitu aja sih sebenarnya ya. Iya. Ya selama masih ada yang main ya begitu-gitu aja. Masalahnya game apa lagi maksudnya yang sampai sekarang masih survive dengan genre seperti CS Ada satu lagi game kompetitornya. Point apa Blank, lu PUBG? jangan Oh, lupa. Point Blank. PUBG kan Tuh, Point sekarang Blank tuh tiga masih tahun ada. belakangan. Enggak, bukan. Point Blank tuh masih hidup. Masih, Nak. Sampai sekarang masih rame. Wow. Masih ada kompetisinya tuh. Kompetisinya sih setahu gua masih ada, cuma udah mulai kurang. Memang udah mulai kurang. Oke. Karena teman gue juga masih ada yang mainin PB. Jadi Oke, zaman-zaman oke, oke. Chris dulu kan pakai shotgun puter, SG puter, Iya, gitu. iya, iya, benar, benar. SG emas gitu kan. Benar, Nyarinya benar. headshot mulu. Nah, itu sampai sekarang masih rame nah ternyata. Oke, oke. Tapi dengan apa berondongan game-game yang tadinya story driven pindah ke online juga seperti Call of Duty Iya. yang kayak Point Blank ini pun akhirnya harus kemakan juga ya. Iya, cuman kan kalau Call of Duty sebenarnya beda konsep sih. Dia Call of Duty pertama dia game single Pakai player mission gitu kan kan. dia sebenarnya. Iya, pakai mission karena kan single player kan. Terus dia mau Mm-mm. ngerambah online, terus cuman kayak digabung antara PUBG sama yang Battle Royale sama CS yang mainnya sistem ronde, Mm-mm. digabung gitu loh. Jadinya ya mungkin pemain-pemain juga nggak terlalu ini juga. Tapi rame kan Call of Duty online itu? Rame-rame, cuman Banyak tau. rame Rame. banget menurut gua enggak sih. Iyalah, karena Karena dia datang, masih tetap karena dia ramean. muncul di saat sudah PUBG sudah semua orang main PUBG gitu loh. Mm-mm. Orang mau pindah dengan grafik yang terlalu advance pun juga kayaknya mending gue main PUBG aja, orang teman-teman gue juga masih di PUBG. Nah, ada juga yang kayak gitu. Dan terus apa masih banyak orang yang mainin ke game aslinya, jadinya kayak ya kalau main PUBG, main CS CS ya CS:GO-nya aja gitu loh. Iya, iya. Pokoknya ya, ya
stay di ininya aja ya, fanbase-nya aja ya. Iya. Terus CS:GO pun juga kan sekarang banyak game-game yang niru dengan perkembangan-perkembangan baru sebenarnya kan, kayak Valorant yang lagi rame. Oke, Itu ya. Valorant juga kan mirip-mirip sebenarnya, konsepnya persis sama-sama CS, cuman ya dia ditambahin sama skill-skill aja nak, Bener-bener. kayak gitu-gitu. Dan itu meledak di sini. Meledak. Jatuhnya kayak PB zaman dulu. Itu kalau kita ke warnet, anak-anak bocah main PB itu Bener. perebutan mainnya. Udah Iya, gitu. bener. Dan salah satu yang paling gue inget, nah kalau misalnya di warnet, kalau ada anak bocah yang lagi main PUBG nih, main PUBG, main PB nih, main Point Blank, Mm-mm. itu udah pakai Mm-mm. cheat nih, udah pakai cheat karena Nah, disediain ini cheatnya nih. sama warnet Ini nih. dulu. Cheatnya disediain lah sama warnet nah. Luar biasa memang. Nah terus udah disediain cheatnya, dia pakai cheat nih. Terus dia datang bertiga nih misalkan, yang main dua orang, yang satu orang nonton nih. Terus dia mainnya sebelah-sebelahan kan, jadi musuh. Mm-mm. Itu kan takut dicontek. Monitornya miring Nah, sana miring sini loh. wah, luar biasa. Dulu ya, itu Itu dulu. ini ya, apa, cerita-cerita menarik dari main LAN tuh kayak gitu memang. Enggak, ini Meskipun enggak line dia. sekarang Dia kayaknya mau main. nge Suara lu patah-patah nak. dia kan sebelahan kan? Suara lu patah-patah Hah? tadi. Apa? Masih. Udah enggak. Tadi suara lu patah-patah, gambar lu juga nge-lag tadi. Dari punya lu kali, punya gue normal, gue lagi buka-buka ini dari tadi. Masa sih? Lah gue lagi browsing ini dari tadi. Tuh, suara lu putus-putus. Ping gua aman kok. Gua tuh gua tuh ngirim ke lu ya. Kilo ini gua, kilobyte gua tapi nerimanya kecil. Berarti kan apa dari lu ngirimnya memang kecil? Gua ngirim ininya tinggi loh. Uploadnya tinggi, downloadnya gua yang kecil. Ngaturnya di mana tuh? Nggak ada, ini gua pakai apa speed monitor. Cuma kalau gua bermasalah harusnya kan gua uploadnya juga rendah dong. Mm-mm. Tapi upload gua lancar nih. Maksudnya gua ngirim ke lu lancar, tapi gua nerima dari lu nya yang ini, yang kecil Entah lu. banget. Yo, internet Indonesia lah. Oke, lanjut. Tadi sampai mana? Dia sebelahan. Ye. Tahu sampai mana? Ah, dia sebelahan. Ya berarti LAN kan? Enggak main LAN. Jadi dia orang berdua tuh main online PB nih, main PB. Masuk ke online-nya nih, berdua. Tapi musuhan, padahal dia orang berteman dan duduknya sebelahan. Jadi mau ngadu skill lah Oke. gitu loh. Ya, 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 Nah, ya. terus I see, mainnya I see. jadi Ya sebelah, memang kalau main takut-takut dicontek di jadinya satu gitu warnet kan. dapat apa musuh, tapi kita jadi musuh tuh ya susah. Gimana ya? Bisa dicontek. Iya, spion sebutnya spion. Awas Mm-mm. awas spion. Kayak itu dari game yang genrenya FPS. Nah, ada juga genre lain yang genrenya masih ramai sampai sekarang. Ayo Dance. Oke. Audition Ayo Ayo Dance Dance itu tuh, masih rame banget nak sampai sekarang. oh iya pasti. Karena sampai sekarang udah ada ininya belum sih? Apa? Udah ada rivalnya belum sih? Sebenarnya rivalnya waktu itu ada beberapa rival-rival gamenya yang sejenis gitu diciptain ya. Cuman jatuh-jatuhnya jatuh lagi. Orang-orang balik lagi main ke Audition Ayo Dance. Karena yang di Ayo Dance Oh, pemainnya udah oke. banyak, komunitasnya udah kebentuk gitu kan. Terus gameplaynya banyak Mm-mm. nah, game modnya. Jadi lu bisa Mm-mm. main normal, bisa main party, bisa main Dynamic Four ya kan, Crazy Four, Crazy Eight, Want to Party, Beat Up, wah banyak banget dah. Ya banyak pilihan lah ya. Banyak pilihan dan kenapa game itu hype sampai sekarang?
karena ajang mencari couple dulu. Karena Oh iya dong, pasti banyak itu di situ. iya, karena gamenya kan bisa bisa merit gitu ya. Ceritanya bisa merit, bisa bikin Mm-mm. cincin gitu kan. Jadi orangnya pada cari couple, cari couple, cari couple ya. Jadinya cari cewek dan pacaran gitu loh, cari cewek, cari cowok gitu kan. Oh, oke. Bahkan Ya ya ada ya. beberapa Dan itu jadi kemana-mana itu, bahkan banyak memang ada real couple yang muncul dari game itu ya. betul betul, makanya temen gue sendiri tuh akhirnya dia meritnya sama sama temen yang dia ketemu juga dari sana, dari Ayo Dance gitu kan. Jadi ya itu game yang salah satu memorable lah, dan sampai sekarang masih rame juga dimainin orang. Walaupun komunitasnya juga udah banyak orang-orangnya yang udah tua sekarang. Oke, selain game yang modelnya kayak gitu dan game yang masih rame sampai sekarang, game online yang masih rame sampai sekarang dari dulu adalah pelopornya Mobile Legend, Ya, kita sudah tahu Dota. apa itu ya. Iya. Dota 1 sampai sekarang ada Dota 2 yang grafiknya udah keren banget gitu kan. Sampai sekarang masih rame aja, dan bahkan setahu gua yang Dota 1-nya aja masih rame loh. Oh ya, oh iya, justru menurut gua kayaknya sebenarnya lebih banyak fansnya Dota 1 daripada Dota 2. Kalau sekarang sih enggak sih. Kalau sekarang Iya, kalau fansnya sekarang enggak. fansnya Akhirnya mau tetap nggak mau mereka pindah. pindah, betul. Karena di Dota 1 pun juga kan udah nggak ada update lagi, nak. Ya karena itu. Nggak ada Kalau update. Dota 1 masih di develop, pasti mereka nggak pindah-pindah ke Dota 2. Karena Iya, setahu gue memang lebih banyak yang suka konsepnya Dota 1 daripada Dota 2. Cuma karena Dota 1-nya dimampusin, ya kan, sama developernya, jadi mau nggak mau, ya ya udah kita pindah lagi. iya. Dan apa kalau misalkan dia tetap develop Dota 1, ya Dota 2-nya nggak laku dong. Iya, memang kan tujuannya memang itu. Pasti dimunculkan series yang baru, yang lama pasti ditutup gitu kan. Iya. Nah, sampai sekarang Dota 1 masih rame, temen gua aja kemarin masih main gitu. Dan yang gua tanya, lu masih main game apaan? Masih main Dota katanya. Dota apa? Dota 2, Dota 1, buset gak? Yang mainnya masih pakai Ya ya Battle.net kayak yang dulu selama kita main, nah. selama masih ada temen yang main sih, maksudnya masih bisa cari lawan sih, pasti masih ada yang main sih menurut gua. Sama Iya, komunitasnya masih jalan. yep. Walaupun ya mungkin nggak seramai yang dulu ya. Karena dulu kan Hmm. ya cuman Dota 1 doang dulu kan adanya. Terus sekarang kan Mm-mm. udah mulai kebagi juga. Dulu nggak ada lawan Dota, sekarang udah ada. Dari mobile udah ada Mobile Legend. Ya kan, ya mirip. Iya, Ada iya. juga apalagi tuh yang baru-baru keluar kemarin, Wild Rift, Iya. ya kan? LOL. Terus LOL yang asli, League of Legends, yang mirip Terus banget sama Dota Valorant. 2. Valorant beda dong, beda genre dong. Itu kan Iya. FPS. Terus apalagi ya yang mirip-mirip. AoV dulu, nah AoV pernah mainin gak? AoV masih masih ada yang main kan sekarang? Masih, cuma kan itu jatuhnya game mobile dan ya nggak lama-lama banget kan sebenarnya kan. Masih seumuran sama ML sebenarnya. Mm-mm. Cuman ML yang masih bisa bertahan dan masih rame banget sih sampai sekarang. Iya benar. Nah itu Dota 2 juga kepecahnya karena itu. Karena sebenarnya yang gue baca di Asia itu memang lebih banyak pemain Dota, nah. Tapi di luar Asia kayak di Eropa Mm-mm. itu game yang lebih rame malah League of Legends katanya. Oh iya memang. Jatuhnya kayak ini juga, kayak apa? Point Blank itu laku di Asia, tapi di luar Asia itu yang laku Crossfire. Iya, Kayak gitu. benar-benar. Beda mangsa ya, memang ya, memang beda mangsa Ya pasar ya. memang. Ya memang. Mobile Legend tadi kita udah kesebut belum? Udah kan? Udah ya. ML. ML. Terus si Krishna udah Yang mulai yang mabok, memang ramenya guys. di sini doang. Iya, memang rame di Indo doang. Yang ramenya di sini doang memang. Ya karena gak heran lah, ekonomi kita kan masih rata-rata mampunya beli beli gadget yang masih nggak terlalu mahal, dan Mobile Legends yang ringan kan, termasuk salah satu yang ringan, Iya, nggak iya, terlalu iya. Emang tapi berat. League of Legends seberat itu?
League of Legends sih nggak seberat itu, cuman gue coba install di handphone gue juga lumayan berat ternyata. Oh, oke. Karena grafiknya memang Nah, lebih untuk bagus. informasi aja nih, handphone lu apa? Ipon. Nah, oh di iPhone berarti berat ya? Di iPhone gua karena kan gua iPhone lama kan, masih iPhone 7. Oh Jadi iya, berarti harus masih iPhone berasa 12 ya? nge-lag. Ya, kalau Harus iPhone 12 sih jangan usah lu tanya gitu kan. Apalagi yang Pro Max nggak usah ditanya itu mah. Semua game juga dilibas orang, chipsetnya gila, harganya juga gila kan makanya. berarti nggak harus iPhone 12 ya untuk bisa main League of Nggak Legends ya? harus, nggak harus. Nah, jadi itulah beberapa game-game online yang masih eksis sampai sekarang dari zaman dulu ya, Nay. Kayak Dota, terus kayak yang Hmm, tadi Ayo Dance, terus apalagi PB, hmm, Ragnarok, terus apalagi tuh RF, ya kayak gitu-gitulah. Masih banyak ya banget game-game online yang lama dan masih bisa bertahan sampai sekarang. Itu sih kita apresiasi betul, banget ya, keren banget sih. benar Lebih benar dari benar. 10 tahun loh. Karena menurut gua umur game online itu rata-rata 3 sampai 4 tahun, nah. Iya memang. Karena contohnya kayak PUBG aja. Waktu dulu kan beberapa tahun lalu kan hype banget kan. Tapi di Hmm, 2020 ini kan sudah turun jauh trennya. iya, iya memang. Meskipun dia yang main juga masih bisa dibilang besar. Masih bisa dibilang besar, cuman kan trennya udah mulai turun gitu loh. Mm-mm. Jadi ya rata-rata sih 4 sampai 5 tahun paling lama bisa bertahan tuh udah oke banget sih buat sebuah game online kan. Either kalau memang mau tetap survive, dia harus bikin sesuatu yang baru gitu kan untuk bisa narik lagi nih Hmm, para player-player lamanya. betul. Ya makanya Ya jangan kayak sampai kayak kejadian kayak Marvel's Avengers ya. itu lagi yang lu bahas. Emang kenapa sih itu Marvel Avenger? ya, ya lu cari sendiri lah beritanya. Enggak, lu ceritain aja di sini. Mungkin kan banyak yang teman-teman yang nggak tahu juga kan. Ya kan Marvel's Avengers itu kan begitu awalnya muncul di E3, Hmm. Itri tahun itu berapa? kan E3 tahun lalu. Itri 2019 ya berarti ya. Dia kan memang digadang-gadang untuk jadi proyeknya Square Enix yang ngangkat tema Marvel gitu kan. Hmm. Jadi memang booming, hype banget tuh, ditunggu-tunggu lah. Ya pokoknya levelnya hampir sama, mirip-mirip kayak nungguin Cyberpunk, nungguin Watch Dogs Legion di tadinya. Hmm. Ya, apalagi penggemar Marvel kan luar biasa, dan Marvel apa movie juga baru selesai gitu kan dengan Iya, Endgame. Endgame waktu itu Jadi ya. masih gede banget gitu loh hype-nya, dan dia muncul dengan story yang kayaknya menarik gitu. Bisa main apa sendiri dengan karakter yang diganti-ganti gitu, kita bisa bisa main dengan karakter beda-beda. Bisa Terus mainnya pilih kan gitu ya. kayak kalau tapi kan mainnya sekali main tuh berpakai tim kan. Kalau nggak salah sih timnya 3 gitu, bertiga. Hmm. Jadi sekali datang bertiga, terus kita bisa switch gitu loh di tengah Game. play. Nah seru. Memang di awal-awal seru, tapi ternyata seiring berjalannya waktu karena update-nya lambat, jadinya repetitif missionnya. Hmm. Jadi lu misalkan abis pakai Black Widow, ngikutin mission itu, lu pakai hook, missionnya itu lagi. Ya, iya repetitif banget sih. Jadi yang tadinya gede banget pun sekarang sudah tinggal apa gitu, udah tinggal Ampas-ampas doang. sedikit. Bahkan update hero yang mau didatangkan pun di delay waktu itu. Jadi mereka mau ngedatengin Hawkeye, Kate Bishop, terus katanya Spider-Man khusus untuk PS5, itu untuk PlayStation lah, bukan PS5. Spider-Man khusus untuk PlayStation mau muncul, tapi semuanya di delay. Akhirnya ya sambil nunggu orang-orang lari ke Assassin's Creed Valhalla, Tapi terus gamenya kan lari sebenarnya ke udah launching kan itu Marvel Avengers kan. udah, dan Termasuk dan gagal dong ya. komunitas online-nya tuh besar pada saat launching dan 1 bulan 2 bulan pertama. Tapi begitu mulai repetitif ya ditinggal akhirnya. Itu sih Ditinggal memang. terus kayak update-nya, update story-nya juga katanya kan sudah dijanjikan kita bakal ada update story baru, update mission baru. Hmm. Nggak nongol-nongol. Orang nunggu-nunggu ya mendingan gue main game lain, terus Iya. udah ngehook sama misalkan Watch Dogs Legion, ya nggak mau balik lagi lah. Iya, jatuhnya ya kepincut game lain gara-gara yang mereka tunggu-tunggu juga nggak sesuai ekspektasi berarti kan. Gue sih nggak tahu Dan yang nih tadinya masalahnya nih. misalkan mau didatangkan, misalkan contohnya dia mau munculin
contoh ya, gue sih lupa kalau nggak salah seinget gue Hawkeye gitu, tapi ternyata Hawkeye-nya di delay digantiin sama Kate Bishop, Hawkeye yang cewek. Dan Hmm, maksudnya Kate Bishop itu se-famous apa sih gitu? iya. Emang Ya, bisa menolong lu munculin Kate Bishop sekarang? ya makanya itu salah satu kendala-kendala game online yang mau muncul ya jatuhnya ya. Karena Karena memang game online kan repetitifnya tinggi kan. Jadi kalau nggak dibuat dengan event-event atau update-update yang menarik sih, menurut gue sih cepet mampus, pasti cepet mati. cepet boring orang Mm-mm. tuh. Ya kecuali memang dari awal udah bikin konsepnya Battle Royale. Orang jadi begitu main game itu sudah tahu, ya gue memang akan main di map yang ini aja gitu. Tapi dia lebih mencari interaksi antara Player to player playernya ya. kan. Kalau ini kan mereka udah ekspektasi tentang story gitu. Tapi storynya Tapi tidak. nggak dapet. Iya, nggak dapet ya udah. Ya begitu storynya udah gue tamatin, ya nggak ada lagi gitu maksudnya. Gue mau mainin apa lagi? Uninstall lah gitu. Ya Dibuang kalau aja udah nggak jadinya ada lagi, game. uninstall lah. Menu-menuhin storage doang. Nah makanya itu salah satu contoh yang diceritain Krisna mengenai Marvel's Avenger ya. Ini sedikit sedikit melencengnya dari tema kita ya. Karena Iya, iya. tadi kan sebelumnya kita udah bahas soal yang game-game online yang jadul tapi masih bisa eksis sampai sekarang. Tapi ternyata ada game yang ditunggu-tungguin orang pun ternyata pas launching nggak sesuai ekspektasi orang gitu ya Nay. Jadi memang tidak selalu harus menunggu kayak 5 tahun, 4 tahun baru redup gitu. Tapi ya memang tergantung developernya. Iya, Kalau telat ngasih sesuatu yang menarik di saat story lu udah habis atau ini lu udah habis, event awal lu udah habis ya pasti ditinggal juga. betul, betul. Makanya itu salah satu dilema dari si developer ya. Kalau publisher mah santai-santai aja ya. Kalau misalkan game satu nggak laku dia ambil game lain ya kan. Iya, ya Pak, ya publisher kan cuma nge-publish, kalau gede dapat untung, kalau nggak gede ya rugi, salahin developer gitu Iya, kan. gitu doang. Oke, kesimpulan berarti sampai sekarang masih banyak banget yang mainin game online walaupun game online jadul cuman gimana menurut lu nak ke depannya? Apakah masih bisa bertahan nih komunitas-komunitas yang sudah lama banget kayak RO1 kan udah 15 tahunan berarti kan kalau misalkan ada komunitas yang paling besarnya gitu ya. Ke depannya Menurut gua sebelum ada game sejenis yang bisa jadi rival dan dengan bawa konsep yang lebih menarik, kayaknya ya RO sih pasti tetap akan punya fanbase-nya gitu loh. Ya mungkin sekarang nggak hanya kita bisa RO sih melihat. seperti semuanya lah Iya, iya, iya. secara Contoh keseluruhan. RO gitu kan. Ya kalau contoh RO sekarang mungkin yang mendekati dia adalah Genshin Impact menurut gue yang lagi booming lah, lagi hype. Cuma kita nggak tahu hype-nya seberapa lama gitu kan Hmm. si Genshin ini. Tapi memang gue melihat ada kemiripan antara komunitinya RO dengan komunitinya Genshin gitu. Jadi mungkin nanti Genshin akan jadi kayak RO gitu loh. Punya peluang ya. Nah, terus untuk yang kayak Battle Royale ini menurut gue special case karena udah terlalu muak nggak sih orang ngelihat Battle Royale. Jadi gue juga ngelihat Battle Royale yang baru pun ya ada sih yang booming, tapi beberapa Battle Royale baru tuh tidak bisa mengejar kesuksesan Battle Royale yang sudah ada gitu loh. Iya. Karena ya lu datang dengan konsep yang itu-itu aja, Ya terus boring orang orang, nyoba, pasti boring. nggak gitu beda sama yang gue mainin kemarin, tapi gue lebih ngehook, udah keburu ngehook sama yang kemarin gitu kan. Jadi ya ngapain gue belajar belajar ulang untuk game yang baru ini, Betul, gue main yang betul. kemarin aja gitu. Itu sih kalau untuk Battle Royale sih kayak menurut gue terlalu menjamur jadinya, ya pasti itu aja sih Susah yang kembang ini. lagi. Susah susah mau kayak mau lari kemana lagi gitu, nggak tahu lagi ya, memang konsepnya gitu-gitu aja. Ya meskipun ada yang terbaru ya, masih coming soon sih yang gue tahu, Battle Royale tapi Apa? sport, Battle Royale kayak Sport. extreme extreme sport nanti deh ininya. Gue sih lupa namanya apa ini kemarin, tapi gue sempat ngeliat di apa pada saat
Xbox bikin event tuh, dia sempat Xbox apa PlayStation ya, gue lupa itu deh. Pokoknya dia munculin satu teaser trailer game Oh. Battle Royale tapi Extreme Sport. Jadi kayak lu ski, lu sepedaan, tapi Battle Oke, oke, Royale. oke, oke. Paham, paham, gua paham, paham. Mungkin nanti bisa balapan, bisa apa, ya mungkin Iya nanti modenya bener. bakal banyak sih. Mungkin nanti kita Jadi bisa ini bahas di lebih segmen segmen lebih terpisah man kali to ini. man. Iya, iya. Tapi kalau ini konsepnya lebih man to man. Kalau bukan Battle Royale yang kita tim 5 lawan 5, 3 lawan 3, bukan kayak gitu. Jadi kita sendirian lawan ratusan orang gitu. Iya, jatuhnya kayak Fall Guy, Fall Guy. Iya, bener. Kayak Fall Guys, cuma versi Extreme Sport aja. Oke, kalau dari gua sih ya game-game online yang masih bisa bertahan sampai sekarang sih menurut gua salut banget karena rata-rata yang kayak tadi gua bilang mungkin game online bisa bertahan cuman sekitar antara 3 sampai 5 tahun rata-rata kan. Tapi kalau misalkan ada game online yang bisa bertahan lebih dari 10 tahun kayak contohnya Ragnarok, Dota itu kan udah lebih dari 10 tahun kan kurang lebih kan. Iya, iya, Tapi iya. masih ada banyak banget fansnya yang mainin, ya itu sih keren banget sih. Dan Iya, event-eventnya iya. apalagi kalau misalkan masih rame, komunitasnya masih jalan terus, wah mantap buat kalian. Iya. Dan ini sih paling terakhir, menurut gua, daripada ngikut-ngikutin konsep ataupun sistem yang udah ada terus dicontek cuma tapi di apa edit-edit sedikit gamenya, mendingan bikin kayak Among Us kalian. No ngomong as. Maksudnya dia kan game online ya, masuk aja masuk genre game online dong. Heeh. Tapi nggak ada yang kayak dia. Iya emang. Ya, Makanya makanya rame. mending bikin yang kayak gitu. Maksudnya game simple, grafiknya juga culun kalau bisa dibilang gitu kan. Hmm. Ya tapi sukses Ya gitu. Jadi sukses. daripada lu nyontek ngikutin Battle Royale lagi ya mending cari genre baru yang kayak Among Us gitu loh. Iya. Kayak Among Us, kayak ini juga game horror yang bisa multiplayer, Phasmophobia itu juga salah satu Nah, iya yang itu. rame karena gameplaynya yang unik kan dan Mending berbeda. cari yang langsung yang kayak gitu loh. Jangan cuma Yang ngikut-ngikut konsepnya benar-benar totally mentang-mentang. beda ya, totally different ya. Iya, jangan cuma ngikut-ngikut mentang-mentang Battle Royale lagi rame. Yuk kita bikin Battle Royale, akhirnya Battle Royale semua gitu. Ya, itu mungkin pesan dari Krisna untuk para developer ya. Bukan dari Siapa gua. saya? Siapa saya? Kayak bakal didengar aja gitu. Ya mungkin aja ada yang denger gitu kan. Mungkin ada listener kita yang ngedengerin ternyata orang-orang developer game. Tapi gua lebih berharap developer-developer dari Indonesia yang bisa berkembang lebih jauh, nah. Karena game-game dari Indonesia Iya, iya itu sih. banyak yang bisa berkembang lebih tinggi. Mungkin nanti kita bakal Mm-mm. bahas di segmen tersendiri ya untuk game-game buatan Indonesia, developer asli lokal itu sudah sejauh mana, sudah sebaik apa pengembangannya. Nah, itu mungkin nanti kita bisa bahas Benar-benar. di Iya. next content. Ya kita So, masih menunggu ya pokoknya ya. Masih menunggu developer-developer lokal bisa bikin game seperti Marvel Spider-Man itu gitu kan. lagi disebutnya. Aduh. Enggak, Oke. kalau ini kan Marvel Spider-Man Miles Morales gitu. Oke, sebelum kita ngobrolinnya malah lebih ngalur ngidul aja lagi, mending gua selesaikan aja di sini. Thank you banget yang sudah mendengarkan dan menonton teman-teman. Jangan lupa bisa dengerin kita di Spotify, di Anchor, di Google Podcast, di Apple Podcast dan masih banyak. Teman-teman bisa cek di screen kita. So sekali lagi thank you banget. Dan kalau misalkan mau mampir ke tempatnya Krisna bisa mampir ke podcastnya Krisna di @moviestalk. Betul, ya. Silakan dilihat-lihat siapa tahu tertarik ya. Oke, sekali lagi thank you banget. Kalau misalkan mau teman-teman ada ide atau bahan yang pengen kita obrolin, kita discuss di sini, mungkin bisa komen di Instagram gue di @munusengaming. So, sekali lagi thank you banget. Gua Sen undur diri dan Ya, gue Krisna undur diri juga. Thank you semua. oke, bye bye. Bye. I know gold is not enough. She's a